Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjalankan larangannya. Juga mengingatkan kepada kita pentingnya niat yang ikhlas. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian itu diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan niatan-niatannya dan ibadah-ibadahnya hanya untuk Allah Ta'ala. Kalau kita mampu dan mau mengikhlaskan amal kita, insya Allah Allah akan membalas amal kita dengan amal, dengan pahala yang lebih banyak dunia sampai di akhirat. Dan semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang diberi keikhlasan. Selanjutnya pada pagi ini saya akan mengingatkan kita pentingnya kecerdasan rohaniah. Kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu itu namanya kecerdasan atau kompetensi. Ada beberapa kecerdasan. Yang pertama kecerdasan intelektual, ya, yang dikenal dengan namanya IQ. Ada kecerdasan emosional, kemampuan untuk mengendalikan emosi dan sebagainya. Ada kecerdasan bukan kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan dalam memahami ajaran-ajaran agama. Kalau kita contohkan dalam agama kita, ada beberapa perintah dan larangan. Nah, bagaimana kita itu mensikapi perintah dan larangan itu? Maka dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, "Mayadillahu bi khairan yufaqihu fiddin," yang artinya barang siapa yang dikehendakkan jadi orang yang baik, yufaqihu fiddin, maka Allah memberikan kepahaman kepada dia terhadap agama. Agama itu
agama itu orang yang ngerti dan mau melaksanakan aturan. Aturan itu apa? Sesuatu yang digunakan untuk mengatur supaya langkah hidup semakin teratur dan terpusat pada tujuan kita. Ya. Jadi suatu negara atau apapun itu pasti punya aturan. Mulai dari namanya undang-undang dasar, undang-undang sampai nanti perpu dan sebagainya. Lah aturan itu kalau diterapkan akan tercipta namanya ketertiban, kedisiplinan, kemasyarakatan dan sebagainya. Dengan untuk agama kita aturannya sangat-sangat banyak. Aturan ibadah, sholat, puasa, macam-macam sampai aturan hidup, aturan jual beli, aturan rumah tangga dan sebagainya. Lah semakin orang itu mampu dan menerapkan aturan tadi, itu namanya kepahaman. Dan orang yang semakin paham akan semakin baik. Contohnya, ada dua pedagang A dan B. A itu tahu aturan bahwa Islam mengatur orang yang dagang supaya berdagang dengan jujur. Sementara B tidak tahu aturan, maka apa yang dilakukan si A itu akan menghasilkan maslahat dan manfaat. Sedangkan yang dilakukan si B itu akan mendatangkan maslahat, pembelinya dirugikan dan sebagainya. Untuk yang lainnya, makanya semakin banyak aturan yang kita kerjakan akan semakin baik. Kemudian tingkatan kecerdasan juga berbeda-beda. Ada yang rendah, tengah, dan tinggi. Kita contohkan yaitu ketika orang itu berinfak. Secara umum Bapak Ibu, diparingi kalih maringi kinten penak pundi Bapak sapu. Pilih pundi. Secara umum kadang nggih pilih sing diparingi kalih tinggo ngeten. Si A maringi si B duit 1 juta. Penak ana apa penak B Pak? Penak B gak nganjake kok. Tetapi agama kita lewat maksudnya bersabda al-yadul ulya, tangan rapi makna memberi. Akhirnya disebutlah itu lebih baik dibanding dengan tangan yang di bawah. Di mana letak baiknya? Dan sebuah hadis qudsi Allah berfirman, Unfik anfik alaika, wahai anak wahai manusia, infaklah kamu. Nanti kamu saya infaki. Terus Nabi menjelaskan berapa banyak infak tadi. Nabi sampaikan walau bi amsi amfaniha, bahwa kebaikan itu minimal akan dilipatkan 10 kali. Kalau dalam contoh tadi si A itu memberi si B 1 juta, si B cuma dapat 1 juta. Sedangkan si A itu akan mendapatkan minimal 10 kali 1 juta sama dengan 10 juta. Tetapi memang tidak langsung Allah akan memberikan lewat berbagai macam cara. Salah satunya adalah Allah akan melonggarkan, memudahkan, memperlancar usaha untuk mendapatkan nikmat tadi. Terus kemudian yang dimaksud tangan yang di atas ada orang yang hebat, yang dimaksud tangan di bawah adalah orang yang meminta. Lah orang yang sudah mampu dan memberi berarti dia sudah punya kecerdasan rohaninya. Dan sebaliknya orang yang belum berarti belum diberi kecerdasan rohani tadi.
Nah, monggo Bapak Ibu kita semua termasuk saya, kira-kira bagaimana? Apakah sudah cerdas atau belum cerdas? Monggo dijawab sendiri-sendiri. Ya. Kalau belum cerdas maka harus berusaha bagaimana untuk belajar. Harus sama dari dulu tuh kita juga belum bisa makan dadak itulah lah ya. Sekarang pinter makan. Kenapa? Karena latihan tadi. Sehingga untuk yang lainnya, sabar niku gampang ngopaknya baku. Angin berarti dari sakit. Tidak berarti nopo butuh latihan sabar. Ngadepi perkara sing ra nyenengke monggo dengan sabar. Ya. Contoh yang kedua, ketika dikumandangkan adzan, ya, Nabi sudah katakan lau ya'nasu ma finnitai wa sofil awal. Seandainya orang-orang itu tahu fadilahnya palnya dalam hal adzan, dan orang yang ada di sof awal itu bagi laki-laki, tsumma yadu illa astainu alai lasdah. Kemudian saking banyaknya yang kepengen ada, majudes tunggal sampai akan ngomong maka kemudian harus berundi, ya, maka kalian akan berundi. Ya. Yang kedua apa? Sof awal. Sof yang terdepan itu Nabi sampaikan Innallaha wa malaikatahu ala sawina, yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada orang yang ada di solawat. Apa makna solawat Allah? Itu rahmatnya Allah, dan solawat adalah doanya malaikat. Umpama di masjid kita tuh diumumkan yang di sholat pertama besok setiap sholat diberi uang 100.000 noleh kasa pangeran. Sholat kedua noleh papat, kita mbak 2.000. Sholat ketiga noleh telu kita 1.000. Sholat keempat noleh moro kita 100 rupiah kerincing. Kita saat kelima nulis tunggal, malah tadi langkah saya niki, ya. Maka orang itu pasti akan berbuat di sop pertama itu sebagai untuk pertimbangan saja upaya. Lah yang namanya pahala itu lebih penting dibanding dengan uang tenane. Karena Bapak Ibu, pahala itu manfaatnya dunia sampai di akhirat. Apa manfaat di dunia? Untuk memperlancar rezeki kita, untuk meningkatkan iman dan takwa kita, ya, untuk menyelamatkan kita dari berbagai macam mafsadat atau dampak negatif. Sedangkan uang itu paling pol itu cuma berat pada kehidupan kita di dunia itu saja pada wilayah tertentu, ya, seperti rupiah kita. Kalau kita ke Amerika itu sudah nggak berlaku, kalau berpakai dolar, ya. Saya ngomong kita semuanya memang harus meningkatkan kecerdasan rohaninya untuk mencari tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya, walau yang nama fitahji, dan seandainya kalian itu mau tahu tentang pahalanya sholat duhur, ya, lastabakulah sungguh kalian akan berlomba untuk mendatanginya. Panas kemudian sholat zuhur dikumandangkan, enten sing ngenteni 12
yang sholat dan sebagainya. Ya, dan orang-orang yang tahu tahajud dia akan berusaha untuk datang kepadanya. Dan yang berikutnya, walau yang kamu mafil atamah basuh. Dan seandainya mereka itu tahu fadilahnya sholat atamah, sholat isya yang diundurkan sampai sepertiga malam yang awal. Anda jam itu kurang seperempat, komate jam 10 enten jamnya bukan bagian lalu. Komate jam 10 bengi iki kan enten sing gak anu rawuh ngono wae. Wis do turu. Ya. Dan subuh, alhamdulillah kalau cerita alhamdulillah ya, alhamdulillah sudah banyak yang bisa rawuh. Di masjid lain itu ada yang cuma namanya apa? Raden Nabi. Yose ngadan, yose komat, yo imam sekaligus makmumin dhewe. Saya buka awang, saya nutup lawan, ya. Terus kalian akan mendatangi meskipun dengan merangkak. Itu kalian akan datang untuk mendapatkan pahalanya sholat subuh dan sholat atamah. Lah pertanyaan apa itu? Maaf saja ya. Masih banyak orang-orang yang tidak, artinya orang yang masih belum paham tentang kecerdasan tadi. Awake waras wilis, boten sakit, boten gerak, kagungan motor, duwe sikil sok mlaku, adane krungu ping pinten, Pak? Masjid As-Salam, Masjid Al-Muttaqin, Masjid Al-Hikmah, adane krungu ping 5, ping 6 ning boten ten masjid iki enten. Kenapa? Nanti cerdasnya belum sampai. Maka kalau kita berikan satu ilustrasi, ada 5 orang yang mendengar adzan. Yang pertama, si A itu datangnya sebelum adzan. Si B ngenteni adzan, si B adzan, si datang setelah adzan. Si C ngenteni komat lagi, gitu. Bar komat lagi mangkat. Si D niku sholatnya boten tenang, tapi sholatnya di rumah. Si E tidak sholat sama sekali. Ya. Lah ini untuk menunjukkan tingkatan kefan pada adzan tadi. Maka makanya mengapunten untuk mengantar kepada kita semuanya. Rasul juga bersabda tentang adzan. Jika kalian itu mendengar adzan, maka ucapkanlah semisal apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian ketika muadzin mengucapkan hasolah, kamu ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tapi yang ngapunten kenyataannya masih banyak. Bahkan berikut ini podo mawon. Enten adzan malah do jagongan dewek-dewek. Maka monggo ditingkatkan kecerdasannya dengan cara tadi menjawab dan terus kemudian berdoa itu lebih tinggi fadilahnya. Ya. Lah kalau kita semakin tinggi kecerdasannya, semakin banyak pahala, insya Allah besok di akhirat akan mendapatkan surga yang lebih tinggi. Nabi sabdakan wal jannatu mi'atu darajah. Dan surga itu ada 100 tingkat. Pesan si nomor pinten baru. Nomor 1 nomor 1. Nah, swarga niku ke atas paling dadi nomor 1 kan iso dhewe nomor 2, 2, 3, 4 sampai 100. Kalau neraka dari atas 1, bawahnya 2, dan bawahnya tak ada sampai begitu. Makanya kalau bisa kita berusaha untuk mendapatkan kelas atau tingkat yang lebih tinggi. Jangan terima dengan yang paling sederhana.
Terus kalau dalam pendidikan Bapak Ibu kita kenal ada SD, nama Pak SD Pak, sekolah dasar, enten SMP, sekolah pertama enten SMA. Itu bagi kita untuk mengkelaskan pada kesan kita. Ada sing lagi tingkatan ini tingkatan SD. Lambine abang kalian putih kata niki. Ya. Lah tingkatan SD niku tingkatan yang orang itu baru mau melakukan pada amal-amal yang wajib. Ya. Sholat yang wajib tok tanpa adanya apa sunnah. Puasa wajib tok. Saudara sudah wajib bermakna zakat. Ya. Pada kecerdasan yang pertama adalah yang wajib tok. Salam wajib lepat nanti sunnah ditakon lampo nak wis wajib. Ya. Makan wajib niku nopo waktu. Kalau 5 sempurna mulai dari karbohidrat kali makanan tersebut, nasi terus sayur terus lauk buah dan susu gitu Pak. Lah nek 5 sempurna nek 4 apa sehat nek 3 hikmah nek 2 makan. Gitu. Jadi kita tuh kalau kelasnya kelas yang dasar tuh ya masuk surga tapi filternya yang paling bawah. Maka ketika seseorang itu bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, tunjukkan kepadaku amal-amal yang dapat memasukkanku kepada surga. Terus Nabi memberikan satu petunjuk yang penting yang pertama, kamu tak boleh tusuk pisaikan. Yang pertama kamu itu menyembah dan kamu tidak mensulut orang. Kemudian kamu menegakkan sholat makrubah, sholat 5 waktu. Kemudian kamu menunaikan zakat fardu bermakna adalah zakat dan kamu puasa Ramadan. Kemudian orang tadi merasa cukup kumpul hadirat Nabi. Kula boten badhe menambah dengan itu. Cukup dengan sholat wajib dan zakat tadi. Maka dikatakan dia akan masuk ke dalam jannah. Ya. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, jannah surga tingkat berapa? Itu yang perlu kita amati Bapak Ibu. Ampun namun sing petelak mlebu swarga. Nenten perusahaan dari direktur sampai batur, gitu. Ya sing top manajemen antek para pekerja itu di kabeh diblonjo, gitu Pak. Sing tukang sapu diblonjo mboten. Iki diblonjo sing direktur nggih diblonjo cuma jumlahnya itu. Ya, makanya monggo besar. Mulai dari yang pertama minimal niku Islam kemudian menunaikan yang wajib. Ya, lah kalau bisa bagaimana? Kalau bisa ditingkatkan menjadi tingkat menengah, ya, dengan cara menambah amal-amal yang sunnah. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, monggo dilakukan, ya. Kemudian sholat malam, tahajud, duha, sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat sunat yang tidak terikat pada waktu. Panjenengan jam 09.00 lunggatan dalem nang masjid wae. Oh itu masuk masjid kemudian sholat 2 rakaat. Nah sholat tahajud kemudian sholat lagi. Ya pakai ngantek tekan dulu. Kita Pak, kita Bu. Jam 09.00 tekan dhuwur sholat terus, alhamdulillah. Ini nek pas Mekah mriko. Kita Bu, buat sore. Kita tempat tidak terpakai nglakoni ngoten niku wae. Eta mutakin.
puasa sunnah monggo diusahakan minimalnya itu puasa ayam mubin ya. Puasa sebulan berapa? 3 hari. Tanggal 13 Nabi Muhammad atas yang mengatakan 14, 15 dan 16. Nek tanggal itu pas jagung terus Pak. Oke. Pakai yang lainnya dengan hal yang lainnya. Bar niku poso 17, 18 niku nggih jagung mulai. Yang jenenge napa? Jagungnya. Kita diusahakan 10 3 hari. Kalau misalnya meningkat lagi Senin dan Kamis sepekan 2 kali berarti sebulan 8 hari. Ya. Ada puasa Daud napa sedina puasa dina buka niku sing rada abot. Nggih kula mawon puasa Syawal nggih boten napa-napa kita ngawi sampeyan setelah Ramadan 30 hari kemudian ditambah Syawal 6 hari jumlahnya pinten Bapak? 36. Kalau dipengke sedasa pinten? 300 dan sedina saya santan kan 36 berarti puasa dahar. Ya. Puasa Arafah pahalanya adalah menghapus dosa 2 tahun sebelum dan sudah itu 2 tahun. Muharram puasa setahun. Ya. Rasulullah juga begitu selain wajib yaitu zakat bagi yang sudah mampu, terus ditambah adanya infak, pakai uang, sedekah bimakna segala kebaikan. Kan dicet di sedekah nganggo barang beras monggo nek duit beras, kan beras, angge tenaga bantu tolong kan tenaga, angge donga sadonga belajar donga. Hadiah ta'ahadu bainakum. Salinglah kalian itu memberikan hadiah. Hadiah itu apa? Hadiah itu sesuatu yang diberikan untuk menghormat kepada orang lain. Si A maringi hadiah kepada si B, artinya si A menghormat kepada si B. Ya. Tak hadiahi sarung keras alhamdulillah ya kami terus ditingkatkan lagi ya dalam hadisnya Nabi bersabda Allah berfirman ya barang siapa yang dia mendekat kepadaku dengan apa ialah aku patutkan aku wajibkan. Kemudian dia mendekat lagi dengan apa yang aku sunnahkan. Ya. Sampai dia itu dekat dengan aku. Aku mencintanya, dia mencinta padaku. Maka aku Allah akan menjadi telinganya ketika dia mendengar. Allah akan jadi pandangan atau mata ketika dia menghadap. Allah akan jadi tangan ketika dia bekerja dan Allah akan menjadi kakinya ketika dia berjalan. Maksudnya Bapak Ibu, pendengarannya, pandangannya, tangan dan akan diberi kekuatan oleh Allah dan diberi petunjuk. Pakai mawon ngrungokne pengajian petang jam itu kira-kira kuat kok. Ampun petang jam Pak, petang kumen kadang wis ngantuk. Maca Quran sak rampunge Fatihah dengan sampai anak sak dodokan. Kinten paningalih bulan. Bulan ngoten nggih. Wong lompat harus bumpet kok. Orang-orang yang jadilah seperti itu. Bahkan sebagian orang menjelaskan ada namanya apa? Karomah. Kalau orang biasa itu baca umpamanya pakai sabtu itu paling setengah jam. Nah,
Ada orang yang setengah jam dapat 3 juz. Karena apa? Karena saking hafal dan kemampuan tadi. Ya, diberi guru Allah. Kemudian kantor itu meskipun jane yuabot ini tetap jadi enteng. Contohnya sahabat namanya Saban itu rumahnya jauh dari masjid tapi nggak pernah terlambat. Sedangkan kita termasuk pulau, wes pemain cedak jorok non, jotalan. Kita namanya kurang cerdas dengan punten untuk model. Usahakan kita berusaha untuk meningkatkan keterangan kita, kemudian kita berdoa, Robbi zidni ilma wal-amal, dan semoga itu kita semakin hari semakin banyak diberi kecerdasan rohani dan diberi kemampuan untuk mengamalkannya dengan ikhlas sampai akhir hayatul khotimah. Yang tersabar secara manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum